Selamat malam Sobat Budaya. Kita sudah cukup lama tidak membuat video, terutama tentang Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Malam ini saya mencoba untuk membawakan Sangkan Paraning Dumadi dalam pandangan New Age ya. Jadi kita coba untuk menghayati apa itu sangkaning dumadi dulu. Nanti kita akan berbicara tentang paraning dumadi ya. Jadi filosofi Jawa, sangkan paraning dumadi merupakan salah satu dasar ajaran Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Adalah sebuah hasil perenungan tentang adanya manusia hingga tiadanya manusia, lahir meninggal ya. Jika ditinjau dari aspek kanuragan atau keragaan, kita sudah mengenal adanya manusia itu lahir oleh adanya nafsu kasengseman dari seseorang, nafsu dari bawaan ya. Hono krentek hono karep, nafsu kasengseman dari suatu persetubuhan yang nantinya ada istilah bapa minangka dadi lelantaran lan biyung minangka dadi papan. Ayah menjadi perantara dan ibu merupakan wadahnya. Kemudian ada kehidupan baru di dalam kandungan ibu. Nah, setelah itu lahir sang bayi dibantu sedulur papat, saudara empat, yakni kakang kawah, adik ari-ari, puser, dan getih atau darah ya. Semua itu sifatnya tangible-nya, artinya materi ya, sifatnya fisikal ya. Nah, ringkasan ini sebetulnya diterjemahkan dari semacam simbolisme yang ditulis dalam buku Lokapala karya Raden Ngabei Sindu Sastro. Kita semua sudah tahu cerita tentang Resi Wisrawa mewakili anaknya yaitu Prabu Donorejo ya, mengikuti sayembara Dewi Sukesi, di mana Dewi Sukesi putri Raja Sumali yang sepakat untuk mau mendapatkan suami jika syaratnya bisa mewejangkan ilmu Sastro Jendro. Nah, waktu itu Resi Wisrawa ayah Danarejo menjadi duta untuk melamar Dewi Sukesi untuk menjadikan permaisurinya Donorejo putranya. Nah, kemudian kisah berlanjut tentang terjadinya perselingkuhan Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi. Karena wejang Sastro Jendro ini harus sepi, binatang jangkrik pun tidak boleh mendengarnya, maka Wisrawa mengajak Dewi Sukesi di salah satu batu gilang yang sepi. Dia mengajarkan Sastro Jendro. Nah, ketika mewejang itu terjadilah satu daya tarik birahi, saling tarik menarik birahi itu, sehingga terjadilah perselingkuhan. Nah, perselingkuhan itu akhirnya Wisrawa mengawini Sukesi yang sebetulnya mewakili Donorejo anaknya, putranya, tetapi karena terjadi itu maka Wisrawa dan Sukesi terus melakukan satu hubungan hingga kemudian melahirkan Rahwana, Kumbakarna, Sarpakenaka, dan Wibisana. Nah, sebetulnya juga
keempat anak dari mereka ini sebetulnya hanya simbolisme tentang adanya 4 nafsu dari manusia. Ya, nafsu patang prakara. Ya. Nah, Rahwana sebagai nafsu kamurkan, kemudian Kumbakarna merupakan simbol dari nafsu kasantosan, kesentosaan, pengabdian, ya. Sarpakenaka sebagai nafsu kasengseman, keduniawian, berahi dan lain sebagainya. Sementara Wibisana adalah lambang atau simbol dari nafsu kasucian, kasucen, orang yang bijaksana, suci, bersih, lurus, ya. Nah, beda dengan Rahwana yang nafsu kamurkan, marah, gengsi, ambisi, dan banyak sekali hal-hal yang sifatnya merah cahyanya, ya. Nah, kemudian 4 nafsu ini juga diadopsi dalam sinkretisme Islam, dibahasakan dengan amarah, aluamah, supiyah, dan mutmainnah. Nah, ini cerita tentang sangkaning dumadi yang sifatnya fisikal atau tangible-nya, ada cerita tentang itu. Nah, sekarang karena saya membicarakan tentang kasepuhan, maka adanya manusia itu atau sangkaning dumadi dalam pandangan kasepuhan itu keluar dari sisi pandang keragaan dulu, keluar dari kanuragan, atau pandangan modern seperti memasuki gerakan spiritual New Age, ya, seperti diterjemahkan dalam konteks pemikiran-pemikiran filsafat yang sering kita dengar dari Barat. Nah, itu antara lain bahwa manusia, ya, itu merupakan keterlemparan di dunia. Istilah keterlemparan merujuk pada kondisi awal manusia ketika ia mulai ada di dunia. Manusia tidak memiliki kendali penuh atas kondisi kelahirannya, tempat kelahirannya, ataupun faktor-faktor lain yang menentukan situasinya. Manusia terlempar ke dalam dunia ini tanpa ada pilihan awal tentang keberadaannya, atau tidak bisa memilih, tidak bisa meminta, dan atau dimintakan bagaimana apa adanya kita lahir, ya. Nah, keterlemparan itu sebetulnya ada di dalam falsafah Barat yang dikemukakan oleh Martin Heidegger, ya. Nah, pengalaman aku muncul karena kesadaran individu tentang keberadaannya di dunia dan menyadari berada pada situasi kondisi yang mengelilinginya. Aku ada. Itu adalah refleksi tentang identitas, bahwa eksistensi manusia di dalam dunia ini. Aku ada. Jadi aku merupakan identitas, bisa dikatakan bahwa keterlemparannya di dunia merupakan bagian dari pengalaman aku. Karena keberadaan manusia di dalam dunia ini tidak dapat dipisahkan dari dirinya atau situasi yang melingkupinya. Maka pengalaman aku yang muncul dari kesadaran merupakan suatu keadaan roh yang menjadikan manusia hidup. Maka bisa disebut aku adalah hurip. Nah, dalam sastra Jendro ada perbedaan pandangan dengan konsep filsafat Barat, ya. Beda. Karena tidak ada pembahasan tentang hurip kalau di Barat. Sementara dalam sastra Jendro,
Hurip yang merupakan eksistensial dari adanya aku disebutkan sebagai huripku cahyaning Gusti Allah. Maka di sini jelas bahwa sangkaning dumadi, belum paraning dumadi ya, merupakan kegaiban dari suatu karya, yaitu karya dari entitas yang memiliki kekuasaan yang tinggi atau absolut. Ya, mungkin bisa disebut itulah kuasa Tuhan. Nah, roh atau jiwa itu mengalami keterlemparan dari suatu ruang keagungan atau alam kekal, alam suwung yang ada di gung lewang-lewung kita nggak pernah tahu. Dari dalam ruangan itulah maka ruh akan diturunkan ke manusia. Nah, roh suci ya atau jiwa ya, ini mengalami keterlemparan ke dunia kemudian dipahami sebagai kefanaan. Istilah dunia yang fana dalam konteks spiritual dan filosofis merujuk pada sifat sementara atau tidak kekal. Fana, ya. Istilah ini sering digunakan dalam tradisi keagamaan untuk menjelaskan bahwa segala sesuatu di dunia ini akan lenyap atau berubah, baik yang berupa kejadian, berupa benda, juga berupa makhluk. Ya. Nah, maka ada suatu peribahasa Jawa, wong urip mung mampir ngombe. Lebih lanjut dikatakan oleh para leluhur kita, ya, bondo donya mung gaduhan, anak bojo mung titipan, derajat pangkat mung sampiran, urip nang donya ora sepiro lawase. Jadi harta dunia hanya pinjaman, kederajatan dan pangkat hanyalah sampiran. Hidup di dunia tidak selamanya. Semua itu nanti akan kita tinggalkan, kita tanggalkan, karena hanyalah titipan sifatnya. Nah, bila kita menyadari akan semua itu, maka implikasi dalam kehidupan kita akan sangat berbeda. Dan kita akan semakin mudah melepaskan kemelekatan. Dalam agama-agama seperti Kristen, Islam, Hinduisme, ya, konsep dunia fana ini mengarah pada pemahaman bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara atau disebut bersifat transitori. Maksud dari transitori adalah sesuatu yang cepat berlalu atau sementara, yang tidak bersifat permanen atau kekal. Istilah ini sering digunakan dalam konteks bukan bendawi, seperti kejadian, seperti peristiwa, atau pengalaman. Itu adalah sementara dan akan berlalu, bukan merupakan kondisi yang permanen atau kekal. Maka disebut transitori. Contoh penggunaan kata transitori dalam sebuah kalimat, misalnya kebahagiaan dunia adalah hal yang transitori, karena kebahagiaan sejati hanya dapat dirasakan di dalam diri sendiri. Ini salah satu contoh kata transitori, ya. Jadi istilah dunia yang fana sering digunakan untuk merujuk pada dunia material. Maka transitori, kata transitori ini sesuatu yang akan lenyap dan tidak kekal. Sementara dalam agama, akhirat menjadi gambaran sesuatu yang kekal, ya. Maka akhirat merupakan tujuan
utama bagi mereka yang dianggap lebih abadi. Maka kita jika mengalami suatu keadaan sudah selesai atau paraning dumadi, meninggal, maka ada kata pulang. Nah, pencarian akhirat tadi itu diibaratkan dengan pencarian untuk pulang. Manusia yang merupakan objek keterlemparan ke dunia ini akan memiliki naluri menelusuri dari manakah ia ada. Mempelajari Kasepuhan Sastro Jendra juga memiliki pandangan pemikiran-pemikiran yang tidak jauh berbeda dengan bahwa roh ketika di dalam ruang keagungan atau alam asal mula ya, atau alam suwung ya, itu juga direnungkan memiliki korelasi atau memiliki hubungan dengan konsep reinkarnasi. Sama seperti tradisi-tradisi spiritual timur pada Hinduisme, Buddhisme, Jainisme ya. Dalam tradisi ini keyakinan tentang reinkarnasi yaitu antara lain bahwa jiwa seseorang dapat menjalani serangkaian kehidupan yang berurutan, mati hidup berulang kali. Namun proses mati hidup secara fisik tidak menjadi suatu hal yang penting dalam Sastro Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu. Karena yang kita cari adalah kesempurnaan mati, kasampurnaning pati. Maka roh dan jiwa itu jika meninggal sudah diyakinin pulang. Jadi tidak seperti apa yang dikonsepkan dengan reinkarnasi. Ya. Banyak kepercayaan yang justru menggali perjalanan reinkarnasi dari roh. Maka sering seseorang merasa bahwa dulu dia adalah seorang ratu. Nah, merasa titisan seorang prabu, raja, atau seseorang yang hebat. Banyak sekali versinya. Lalu, itulah yang disebut grandiositas. Ada semacam narsisme ya. Nah, itu sebetulnya merupakan gangguan jiwa juga. Setiap laku olah rasa, meditasi dan sebagainya, gambarannya sudah dibentuk bahwa sayalah orang besar, grandiositas. Kebesaran yang dibanggakan bahkan terbawa dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadikan satu penyakit ya, psikis ya, ada disorder ya, sehingga bisa orang yang mengkaji itu justru jadi mengalami halu-halu ya, halusinasi, tetapi sadar pembicaraannya sudah ke arah yang sifatnya tidak kasunyatan. Nah, saya ingin menyinggung sedikit tentang keramat. Ya. Apa yang ditinggalkan seseorang yang meninggal sebetulnya adalah energi-energi yang terhimpun. Energi-energi itu dari pengalaman-pengalaman hidup, pemikiran, perenungan, imajinasi selama dia masih hidup, itu menjadi energi tersendiri. Getaran energi itu masih bersemayam di wilayah tubuh orang yang meninggal dikuburkan. Nah, jika melakukan ziarah atau ngelakoni ke makam-makam tokoh, wali, para raja ya, adalah untuk beresonansi, ini ilmu pamursidan ya,
beresonansi dengan energi-energi itu. Ya. Misal kita berziarah ke makam Gus Dur. Itu adalah untuk merasakan, mendapatkan karomahnya saat bermeditasi, mendapatkan energi. Karomah secara istilah merujuk pada suatu peristiwa atau keadaan yang di luar batas akal sehat manusia atau nalar, di luar nalar, ya. Kemampuan yang di luar kebiasaan manusia yang dimiliki oleh individu tertentu yang biasanya adalah tokoh besar, orang suci, wali, ya. Nah, kemudian kata karomah ini mungkin ya bergeser menjadi keramat. Jadi prinsip utama berziarah adalah mencari resonansi dengan energi-energi yang mungkin bisa disebut sebagai rekaman kosmik dari seorang yang meninggal. Tentang pengalaman-pengalaman hidup, tentang pemikiran-pemikiran, konsep-konsep, tindakan yang pernah dilakukan, ya. Nah, rekaman kosmik dalam pemahaman New Age, ya, disebut Akashic Record, yaitu merupakan arsip kosmik yang diyakini menyimpan semua informasi mengenai apa yang sudah dialami oleh seseorang atau individu orang itu, ya. Nah, mendalami pemahaman energi yang bergetar di wilayah makam memungkinkan seseorang itu dapat mengakses kekuatannya. Karena itu sebetulnya peziarah lebih banyak ingin menyerap energi kosmik dan cara bermeditasi serta sebetulnya permohonan juga, panyunan. Artinya kita kadang-kadang sering ada pepatah yang kata-kata yang memohon kepada orang mati. Bukan. Itu pemahamannya lain. Ya. Mendoakan oke, ya. Tetapi sebetulnya bagaimana kita meditasi di suatu kekuatan, suatu wilayah yang memiliki energi kosmik tadi, itu memanfaatkan energinya. Nah, apa yang menjadi pencarian para spiritual seeker secara serius menjadikan semacam kemajuan terhadap pengetahuan-pengetahuan yang menjadi hybrid antara spiritual dan sains. Jadi sobat-sobat budaya, kadang-kadang saya harus melebar sedikit tentang metode-metode yang baru seperti praktek-praktek spiritual dengan teknik past life regression misalnya, PLR, ya, yang merupakan praktik hipnoterapi, psikoterapi atau spiritualitas yang berkembang dari gerakan-gerakan spiritual New Age itu, di mana seseorang didorong untuk mengakses dan mengingat pengalaman hidup masa lalu. Jika pengalaman hidup masa lalu itu tertangkap, ya, barulah dianalisa sehingga seseorang yang biasanya spiritual healer, ya, penyembuh-penyembuh yang hebat, ya, itu bisa mencari jalan untuk memperbaiki orang yang disembuhkan, baik itu yang rezekinya tidak bagus, dalam kesehatan yang tidak sehat, dalam pemikiran yang kacau, stres dan sebagainya. Spiritual healer akan bekerja. Salah satunya dengan teknik past life regression. Ya. Sebetulnya tujuannya sama. Kita menguasai itu, menguasai ini, tujuannya sama, yaitu mencari kesempurnaan hidup, kasampurnaning urip
Maka ada cara membimbing, cara menyembuhkan, dan sebagainya untuk mengarah kepada hidup sempurna. Meskipun past life regression dan pemahaman reinkarnasi ini hampir memiliki kesamaan, keduanya tidak bisa dianggap paralel. Ya, karena past life regression sering digunakan sebagai alat untuk pemahaman diri dan pertumbuhan pribadi saat kita ada diberi hidup. Sementara reinkarnasi itu merupakan konsep metafisik tentang siklus kelahiran jiwa yang mencari kesempurnaannya. Dia hidup lagi, kemudian mencari kesempurnaan, mati, hidup lagi, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi merenungi sangkaning dumadi, ini baru sangkaning dumadi aja susah ya. Nanti kita ke paraning dumadi tentang kematian dan sebagainya, itu susah sekali ya. Merenungi sangkaning dumadi, otomatis manusia merenungkan jiwa, keadaan jiwa, roh suci kita dalam memaknai keberadaan atau eksistensi dan tetap melibatkan waktu yang harus dijalanin manusia. Nah, ini kita juga terlibat dengan waktu. Nah, keberadaan dalam konteks filsafat, terutama pada ajaran mistik, maka memahami istilah ada atau konsep ada dalam sastra Jendro itu merujuk pada kata hurip lagi. Jadi kalau filsafat barat lebih bercerita ada dan tiada, kita hurip karena kita monoteisme, ya, panteisme, percaya kepada Tuhan yang satu, ya. Maka ada kata-kata hono hurip, hono aku, ya. Jadi ada hidup, ada aku. Nah, hal ini sudah menjadi perenungan sesepuh Jawa dari zaman dulu, yang sudah saya jelaskan juga di atas bahwa huripku cahyaning Gusti Allah. Nah, kalau di barat mengerti tentang ada, memiliki beberapa pendapat yang tidak sama. Di antaranya adalah seperti Parmenides misalnya. Dalam buku karyanya On Nature, ya, ia mengemukakan pandangan bahwa hanya ada yang ada dan tidak mungkin tidak ada. Anda bisa menerjemahkan sendiri. Plato misalnya dalam karya-karyanya seperti The Republic dan Parmenides, ya, bukunya ada 2 buku ini membahas tentang gagasan realitas dan kenyataan yang ada di balik dunia fisik yang terlihat. Jadi gagasan realitas di balik dunia fisik yang terlihat. Aristoteles misalnya mengembangkan konsep ada, didefinisikan sebagai substansi yang memiliki bentuk dan materi. Nah, karena Aristoteles adalah memiliki pandangan fisikawan, fisika. Ya. Kemudian ada lagi filsuf yang namanya René Descartes, ya. Dalam meditasi fisika, ya, salah satu bukunya, dia menyatakan, aku berpikir maka aku ada. Immanuel Kant berbicara peran akal budi dalam memaknai dunia, dalam memahami dunia. Ya. Jadi ada itu tidak pernah menyangkut pada sesuatu yang hidup, baik itu yang absurditasnya atau obskurnya, baik itu yang tangible-nya. Tidak ada yang sifatnya fisikal. Martin Heidegger misalnya dalam buku Being and Time, ya, tentang fenomena keberadaan manusia di dalam dunia, ya, maka ia
konsepnya ada dua. Ada di sini dalam arti kita merasakan lingkungan dan keberadaan kita di sini yang disebut Dasein ya. Jadi tidak merujuk pada eksistensi manusia sebagai individu saja, tetapi juga cara manusia ada dalam interaksinya di dunia. Itu yang disebut ada Dasein ya, dengan segala keterlibatan dan konteks sosialnya. Nah, dalam sastra Jendro, konsep ada yang sudah dipahami sejak zaman dulu bisa dimengerti atau bisa dikatakan lebih pas dengan kata hurib. Sifatnya eksistensial ya, dan merupakan suatu pengakuan bukan dari hasil pikiran melainkan dari kesadaran. Nah ini yang penting ya. Menyadari ada itu adalah hurib. Karena sastra Jendro itu tadi saya katakan kepercayaan monoteistik yang panteisme. Jadi membaca alam dan sebagainya ya. Nah, maka sebenarnya eksistensi manusia itu adalah merupakan entitas yang unik yang disebabkan karena adanya kemampuan. Jadi manusia ini memiliki kemampuan untuk bertanya tentang makna keberadaannya sendiri. Jadi perenungannya lebih bersandar pada adanya kesadaran. Maka berkembangnya roh suci dalam ajaran sastra Jendro itu sering disebut zat kang tanpa niat. Artinya kita ada diam, non-doing, merasakan keberadaan dan hidup di tengah waktu dan dengan kesadaran yang hanya mengawasi tanpa niat. Nah, keterlibatan waktu dalam sastra Jendro tidak sekadar dimaknai sebagai serangkaian momen berurutan, kejadian-kejadian yang berurutan, peristiwa-peristiwa berurutan, tetapi lebih dari itu. Waktu merupakan dimensi tersendiri yang kemudian mendasari pengalaman-pengalaman manusia. Kata mendasari pengalaman adalah keberadaan manusia hidup akan selalu terjalin dengan waktu yang melahirkan pengalaman-pengalaman, sehingga akan selalu dapat pengetahuan baru, pengalaman baru. Saya sudah singgung tentang kawruh laku pada YouTube yang kemarin ya. Nah, kawruh laku mengemas misteri-misteri pribadi yang menjadi pengalaman mistis. Oleh karena itu, aku ada, maka saya berpikir. Saya berpikir karena saya ada. Itu sesuai dengan, hampir sama dengan pendapat Descartes ya. Jadi merupakan kompleksitas pikiran yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Maka kemudian dalam sastra Jendro menegaskan manusia itu memiliki self-confidence atau keyakinan. Nah, yang merupakan hasil pikiran yang fundamental mendasari pemahaman kita tentang dunia dan diri kita sendiri. Itulah keyakinan tadi, karena kita tuh merasa hurib ya. Proses meyakini bisa diulang lagi, yaitu tentang pramono. Ada, kita sudah pernah cerita tentang Tri Pramono ya. Jadi kita memiliki 3 kesadaran ya, kita ulang sedikit ya. Ada kesadaran rasa, kesadaran pikir, kesadaran rogo. Nah, ketika kesadaran rasa dan kesadaran
rogo itu bersentuhan ya, itu akan muncul proses integrasi. Jadi kita mulai merasakan ada semacam percaya diri. Nah, ketika gati rasa dengan gati pikir bersentuhan, maka muncul proses observasi pratyaksa pramono ya. Nah, kemudian kalau gati pikir dengan gati rogo itu bersentuhan, kesadaran kita ya dalam satu olah rasa ya, itu ada proses kognitif, artinya anumono pramono ya. Jadi semacam penalaran. 3 kesadaran atau trigati inilah yang sebetulnya membuat kita memiliki keyakinan diri. Nah, jadi keyakinan tidak hanya tentang aspek religiusnya, tetapi juga mencakup keyakinan tentang memahami dunia, nilai-nilainya, makna-maknanya, yang juga merupakan eksistensial yang mendalam. Maka andalan leluhur kita dengan Sastro Jendro Hayuningrat itu memiliki kekuatan cara yang absolut memecahkan pikiran-pikiran yang serba ruwet seperti filsafat-filsafat yang baru saja saya jelaskan itu dengan olah rasa. Nah, olah rasa dalam meditasi Sastro Jendro sudah saya jelaskan sederhana tata cara meditasinya yang kalau di dalam teman-teman atau sobat-sobat kadang Sastro Jendro disebut Cipta Raga. Kesadaran rasa, kesadaran pikir, dan kesadaran raga bisa dikawinkan. Triwikrama, gati rasa, gati raga, gati pikir menjadi triwikrama, jadi satu ya. Nanti bisa menyimak ya YouTube KCB yang tanggal 28 November tahun 2003. Ini ada judulnya Wahyu Sastro Jendro untuk Kesempurnaan dan Keseimbangan Hidup. Nah, kemudian juga bisa memperdalam lagi yaitu tanggal 17 Desember 2023 itu untuk kelancaran dan kesuksesan, itu Sastro Jendro ya. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2024 saya mulai memperkenalkan kawruh kasepuhan. Ya itu monggo bisa dicermatin lagi 3 serial ini. Setelah itu Sangkaning Dumadi, nanti Paraning Dumadi, nanti Kasedan Jati, dan seterusnya akan terus berurutan sehingga saya juga tidak akan mengulang-ulang lagi ya. Jadi kalau sudah mengerti semuanya video-video saya yang serial yaitu nanti akan lebih mudah. Saya kira saya sudahi dulu sampai di sini. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.